Pemirsa Lentera Islam BRTV dimanapun berada, senantiasa ada dalam selalu rahmat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijaga kita dengan rahmatnya Allah melalui malaikat-malaikatnya Allah. Allah memberikan, menebarkan malaikat, ada malaikat rahmat yang selalu memberikan keberkahan kepada kita, menjaga diri kita. Anak kecil dijaga dengan malaikatnya Allah, malaikat rahmatnya Allah. Orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan ini akan dijaga oleh rahmatnya Allah. Dalam sebuah hadis pun dikatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatlu kitaballah wa yatadarrasulahu illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Bahwasanya pemirsa, tak kala di sebuah tempat dibacakan ayat-ayat Allah, dikaji hadis baginda Rasulullah, apa janji Rasul, yakni adalah illa hafathumul malaikah, tempat itu dijaga, dipenuhi oleh malaikat-malaikat rahmat Allah, malaikat-malaikat penjaganya Allah. Pemirsa Lentera Islam BRTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya mudah-mudahan kita semuanya selalu jaga oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Al-Imam As-Suyuti rahimakumullah, beliau mengatakan 10 hal yang mencegah daripada 10 yang lainnya. Yang nomor ke-9 pemirsa, apa itu? Yang selanjutnya nomor 9 ini, al-ulama Imam As-Suyuti mengatakan bahwasanya surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq tamnau hasalal. Kalau tadi surat Al-Ikhlas yang mencegah daripada perbuatan nifak, daripada perbuatan yang namanya kejelekan, manusia-manusia yang selalu melakukan dosa dan perdosaan, ngomongnya A yang dikeluarkan adalah B, ngomongnya dia A tapi yang dia lakukan adalah B, orang yang kelihatan halus di depan tapi jelek di dalam, ini adalah orang nifak. Maka supaya selamat kita daripada perbuatan nifak, daripada orang-orang nifak, atau supaya diselamatkan kita daripada sifat nifak ini, maka bacalah surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas, sehingga tak kala mengamalkan surat Al-Ikhlas kita dijauhkan daripada nifak. Nah, yang nomor 9 ini pemirsa, surat Al-Falaq. Tak kala dibaca surat Al-Falaq, diamalkan di surat Al-Falaq pemirsa, tiap hari kita amalkan. Ulama Al-Imam As-Suyuti mengatakan bahwasanya tamna'u hasadal hasidin, akan dicegah daripada orang-orang yang hasud. Orang-orang yang hasud, orang yang iri, dengki. Tentu kita hidup bersama manusia, sosialnya itu berbeda-beda. Di dalam hal sosialnya berbeda-beda. Ada yang memiliki sifat hasud, ada yang memiliki sifat dengki, ada yang memiliki sifat iri dan lain sebagainya. Itu sifat-sifat jelek. Tentu ada di antara kita manusia. Kenapa? Lantaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya iblis laknatullah, yang merupakan syaitan yang selalu menggoda manusia, dimasukkanlah ke hati-hati manusia sifat iri, dengki, hasud, tidak suka terhadap orang lain. Tentu ini ada. Maka dari itu pemirsa, agar kita ini dijaga oleh Allah daripada orang yang hasud kepada kita, maka bacalah surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, dibaca setiap hari, diamalkan, maka tamna'u hasadal hasidin, kita dijaga oleh Allah daripada orang-orang yang berbuat hasud terhadap kita. Pemirsa Lentera Islam BRTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang 10, yakni yang terakhir, yang merupakan sebuah hal yang akan kita lakukan akan mencegah hal yang lainnya. Mana yang 10? Yang nomor 10 ini, yakni Al-Imam As-Suyuti mengatakan An-Nas, yakni surat An-Nas. Tak kala kita mengamalkan surat An-Nas, tamna'ul waswasa, mencegah dari perbuatan was-was. Was-was ini adanya di hati, pemirsa, keraguan-raguan. Bahkan tak kala orang ini melakukan berwudu sampai wudunya berulang-ulang, dia berwudu berulang-ulang, seolah masih ada yang kurang, seolah masih belum sempurna, seolah masih ada yang mengganjal, sehingga dia terus-terusan berwudu. Nah, ini pemirsa, itu namanya adalah penyakit was-was. Penyakit was-was itu dari mana? Minas syaiton, daripada setan. Penyakit was-was itu berbisik setan di hati telinga kita.
Seolah-olah perbuatan wudhu kita masih ada yang kurang. Terus aja dia berwudhu sampai ketinggalan sholatnya, sampai berulang-ulang. Ini adalah was-was pemirsa. Jauhi yang namanya was-was ini. Hindari yang namanya was-was ini. Jangan dengarkan bisikan-bisikan setan tentang was-was ini. Maka tentunya adalah amalkan sama kita pemirsa, yakni adalah surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dibaca sama kita. Insyaallah tentunya adalah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan yang namanya was-was tadi. Mau sholat kita baca supaya tidak was-was, kita yakin kita di dalam sholatnya meraih kekhusyuan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita kepada kesimpulan 10 hal yang mencegah 10 hal yang lainnya. Al-Imam As-Suyuti mengatakan 10 hal itu yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini tak kala kita baca atau kita amalkan surat Al-Fatihah ini, Imam As-Suyuti mengatakan tamna'u ghadaba rabbi, akan mencegah daripada kebencian Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua surat Yasin. Bagaimana surat Yasin? Tamna'u atsa yaumal qiyamah, bahwa kita akan dijauhkan daripada dahaga hausnya di hari kiamah. Diselamatkan oleh Allah tak kala orang-orang kehausan, maka dijaga orang-orang yang selalu membaca surat Yasin. Yang ketiga adalah surat Ad-Dukhan. Ad-Dukhan dibaca, diamalkan sama kita, adalah merupakan tamna'u min akhwalil qiyamah. Kita akan diselamatkan daripada kedahsyatan hari kiamah. Kita dijaga oleh Allah daripada pakaiwuhnya hari kiamah, kedahsyatannya daripada hari kiamah. Maka dijaga oleh Allah orang-orang yang membaca surat Ad-Dukhan. Yang selanjutnya adalah yang keempat, Al-Waqi'ah, tamna'u faqra, akan dicegah daripada kefakiran. Tak kala kita langgengkan, kita dawamkan pemirsa membaca surat Al-Waqi'ah, Imam Asy-Syafi'i mengatakan maka dia akan dicegah daripada yang namanya kefakiran. Yang selanjutnya adalah surat Al-Muluk. Bagaimana surat Al-Muluk? Tamna'u adabal qabri, tak kala dia langgengkan membaca surat Al-Muluk ini, maka dia akan dijauhkan daripada azab kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yang keenam surat Al-Kautsar. Bagaimana surat Al-Kautsar akan dijauhkan oleh Allah husumatal husuma, yakni adalah akan dijaga daripada permusuhan, perlawanan, perdebatan, perselisihan. Dia akan dijaga oleh Allah orang-orang yang selalu mengamalkan surat Al-Kautsar. Yang selanjutnya pemirsa rahimakumullah, tak kala seseorang membaca surat Al-Kafirun, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala inda naz'i, tak kala dicabut oleh Allah melalui malaikat Israel sang pencabut nyawa di akhir hayatnya, insyaallah akan diselamatkan iman dan Islamnya. Di hari akhirnya dia akan dijaga oleh Allah tak kala dia mengamalkan surat Al-Kafirun, maka tentunya dia akan husnul khatimah. Yang kemudian adalah surat Al-Ikhlas. Bagaimana surat Al-Ikhlas? Tamna'un nifaq. Yang nomor ke-9 adalah surat Al-Falaq, tamna'u hasadal hasidin. Yang ke-10 adalah surat An-Nas, dijaga daripada kewaswasan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 10 perkara inilah melalui perkataan seorang ulama besar Al-Mufti, yakni adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, mari kita amalkan untuk mengisi aktivitas ibadah kita di hadapan Allah agar kita diselamatkan dari 10 hal perkara yang amat sangat menjadikan diri kita ini amat diusahakan agar kita terhindar dari 10 perkara yang tidak diinginkan ini. Baik pemirsa, mudah-mudahan hidayah dan taufik Allah tetapkan kepada kita sehingga kita bisa istiqomah dan mengamalkan ilmu-ilmu kita dalam kehidupan ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada kemanfaatannya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.